Nah, ayat ini diperkuat lagi dengan firman Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa Allah di langit? Bagaimana kita katakan bahwa Allah itu di arasy? Bukankah di langit ada malaikat yang penjaga langit? Lalu kita katakan Allah di langit, berarti Allah setara dengan malaikat, sama-sama bertempat di langit. Maka ini adalah keyakinan yang sangat-sangat janggal, yang sangat keliru, bahkan menyesatkan. Di mana kesesatannya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan syirik yang sangat besar. Syirik jali, inilah dia, meyakini Allah itu bertempat. Lalu bagaimana dengan firman Allah surat Thaha yang mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dan ada beberapa ayat yang lain yang senada dengannya, bahwa Tuhan yang Rahman itu bersemayam di arasy. Sebenarnya ayat ini sudah dijelaskan oleh ulama salafus saleh. Hanya saja kesombongan manusia tidak mau menerima. Dia menganggap bahwa dia yang lebih pintar daripada ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu mengatakan ayat ini ada dua solusi. Ada yang satu mentafwidkan kepada Allah. Mereka hanya menyerahkan makna Allah yang tahu mana Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Lalu ulama khalaf mentakwilkan ayat ini karena ini adalah ayat mutasyabihat. Mentakwilkan ayat ini. Kenapa pentakwilan ini terjadi? Karena banyak syubhat-syubhat yang lahir di akhir zaman yang mengatakan Allah itu bertempat. Lalu kita katakan bahwa kami tidak terima takwil karena yang mengetahui takwil itu hanya Allah. Berarti mereka-mereka yang meyakini Allah di arasy, Allah di langit, mentafsirkan, memaknai, memahami ayat itu secara tekstual. Kalaupun kita berdalil kepada ayat surat Thaha, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, lalu bagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid? Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Justru ayat ini Allah ada di bumi. Tapi di sini ingin saya tegaskan, saya tidak dalam meyakini Allah itu di bumi. Dan saya bukan tidak meyakini Allah itu di mana-mana. Karena mengatakan Allah ada di mana-mana sama halnya dengan Allah itu bertempat. Karena kalimat di mana-mana itu menunjuki kepada tempat. Sedangkan Allah wujud bila makan, Allah itu ada tapi tidak bertempat. Kalau kita berdalil dengan surat Thaha, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bagaimana dengan surah Al-Hadid ini? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan surah Al-Mujadalah? Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, yaitu Allah. Tiga orang yang sedang berbicara, maka di antara tiga itu ada Allah yang keempat. Lalu ada orang yang berdalil
dengan hadis seorang budak. Rasulullah SAW mengatakan, lil jariyati sauda, aina Allah? Qalat, fis sama. Qala man ana? Qalat Rasulullah. Qala atiqha fa innaha mu'minah. Hadis riwayat Muslim. Mereka berdalil dengan hadis jariyah ini. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa jariyah ini adalah seorang budak yang EQ-nya lemah. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada jariyah ini yang sesuai dengan kapasitas pengetahuannya. Jika ini dijadikan dalil sebagai Allah itu di langit, dengan jawaban jariyah, bahwa dengan jawaban si budak ini bahwa Allah fis sama, Allah di langit, berarti bukankah ada cerita riwayat ketika seorang pemuda dia meminta izin kepada Rasulullah bahwa saya mau beriman, tapi izinkan saya berzina. Apa Rasulullah katakan? Boleh. Izinkan saya mencuri? Boleh. Izinkan saya mabuk? Boleh, kata Rasulullah. Tapi dengan satu hal, kamu harus jujur. Akankah kita berdalil bahwa berzina itu boleh? Karena ada hadis ini. Akankah kita berdalil bahwa berjudi itu boleh? Karena Rasulullah membolehkan pada seseorang itu? Tentu tidak. Rasulullah menjawab itu menurut kapasitas orangnya. Dalam hal hadis jariyah ini, ulama telah mengatakan bahwa budak ini dia adalah seorang hamba sahaya yang mempunyai EQ yang lemah. Kemudian kalau hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa Allah itu di langit, hanya dengan gara-gara dia mengatakan Allah fis sama, Rasulullah katakan atiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah mukminah. Berarti mukminah berimannya si hamba itu dengan jawabannya Allah di langit. Kalau begitu, boleh tidak seorang Kristen masuk dengan Islam, cukup kita tanyakan bahwa ainallah, di mana Tuhan, di mana Allah? Lalu dia menjawab Allah di langit. Mukminkah dia? Tentu tidak. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Namun kalaupun kita bersikeras bahwa hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim ini mengatakan kepada budak tersebut ainallah, lalu hamba itu menjawab fis sama, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Anas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah fil khiblati fahakkaha biyadihi waruya minhu karahiyatun wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbahu aw rabbahu bainahu wa baina khiblatihi fala yabzuqanna fi khiblatihi walakin an yasarihi aw tahta khadamihi, rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Anas bin Malik berkata bahwa Nabi SAW melihat dahak di arah kiblat. Lalu beliau menggosoknya dengan tangannya. Dan beliau kelihatannya tidak menyukai hal itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang kalian berdiri dalam salat, maka ia sesungguhnya berbincang-bincang dengan Tuhannya, atau Tuhannya ada di antara dirinya
dan kiblatnya. Oleh karena itu, janganlah ia meludah ke arah kiblatnya, akan tetapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan Allah itu ada di antara kita dan di antara kiblat kita? Berarti dari sisi ayat ini Allah tidak di langit, tapi Allah di bumi. Namun dalam hal ini kita bukan orang yang meyakini Allah itu di bumi, tetapi yang kita yakini adalah Allah itu